Ada videonya Pak. Yang mana? Penandatanganan petisi Bapak. Yang kemarin. Ya, intinya bahwa masyarakat Kota Cilegon pada saat itu kan memang berkeinginan seperti itu, karena sebelumnya kan sudah ada yang namanya dari Ketua DPRD dan para wakil juga, karena itu kan satu kami memang menjalankan selaku wali kota Kota Cilegon perihal mengenai kondisivitas tentunya, terus kemudian bahwa tugas kami selaku pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 12D menjaga ketertiban, keamanan kan gitu kan, melindungi masyarakat dalam tingkat ini karena sudah banyak industri. Intinya itu semua dalam proses dan tidak ya memenuhi syarat beberapanya. Pak, jadi sebenarnya Bapak keberatan ya Pak dengan izin Pak. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas perjumpaan antara Wali Kota Cilegon dengan Menteri Agama, yaitu Bapak Yakut Holil Kaumas, terkait tentang penolakan gereja HKBP yang ada di Cilegon. Nah, setelah usai dari pertemuan ini, saya sangat menyayangkan bagaimana Bapak Wali Kota Cilegon ini memberikan keterangan terkait tentang keikutsertaan dalam penandatangan polemik penolakan gereja HKBP di Cilegon ini. Sebelum kita membahas bagian itu, saya akan membacakan yang dilansir oleh detiknews.com, yaitu Walkot Cilegon datangi Kemenak usai heboh penolakan gereja. Jakarta, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian mendatangi kantor Kementerian Agama Kemenak hari ini. Heldy datang terkait geger penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cikuasa, Gerem, Kota Cilegon. Pantauan detik.com di lokasi Rabu 14 September, Heldy tiba di kantor Kemenak Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.15 WIB. Dia tampak mengenakan pakaian dinas. Heldy langsung masuk ke kantor Kemenak. Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Kaumas sudah tiba lebih dahulu di kantornya. Sebelumnya, video disertai narasi Wali Kota Cilegon Heldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pantamarta ikut menandatangani penolakan pendirian gereja viral. Peristiwa dalam video viral itu disebut terjadi pada Rabu 7 September. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas kemudian mengundang Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat untuk membahas solusi polemik pembangunan gereja Maranatha. Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang hari ini, kata Yakut dalam rilis resmi dikutip dari situs Kemenak Selasa 13 September. Saya sudah terima laporan dari tim. Undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak termasuk Wali Kota Cilegon, sambungnya. Yakut mengatakan pertemuan ini akan membicarakan banyak aspek kehidupan. Pertemuan ini, lanjut Yakut, cukup penting dalam menemukan duduk perkara dan solusi dari permasalahan yang ada. Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insya Allah, solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai, terang dia. Jadi kita berdoa saja, semoga ditemukan titik terang dan hasil yang terbaik, tentunya tidak memberatkan dari salah satu agama tertentu yang jadi korban dari kasus penolakan gereja HKBP yang ada di Cilegon ini.
Nah, dalam video ini saya akan melanjutkan dan saya melihat di sini sungguh disayangkan dari pernyataan Wali Kota Cilegon ketika ditemui oleh para wartawan setelah usai perjumpaannya dengan Kementerian Agama. Mari kita perhatikan bagaimana komentar atas keikutsertaan wali kota terhadap penandatangan petisi yang dilakukan di Cilegon, yaitu dengan menandatangani kain kafan. Yuk kita simak videonya ini terlebih dahulu. Bang, mau dinyala, Pak? Oke, Pak Yadi, tadi pertemuan ini membahas apa aja, Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tolong bantu kami ya agar supaya simpang siur tentang permasalahan pembangunan rencana pembangunan gereja di Kota Cilegon ini bisa diredam bersama-sama, karena kami tadi mengklarifikasi secara langsung kepada Kementerian Agama dan sama-sama tadi kita lakukan rapat. Ya, ada beberapa item. Yang pertama adalah bahwa memang ini semua lagi dalam proses masih di tingkat kelurahan, jadi belum pernah sampai di wali kota. Adapun yang diberikan kemarin itu adalah hanya sebagai informasi menjalankan proses. Perlu diketahui bahwa Kota Cilegon ini kota industri, kota santri juga gitu. Artinya bahwa kita ada 997 dari luar negeri juga, ya 25 TKA juga ada di Kota Cilegon. Jadi kami isu-isu yang berkembang intinya jalankan sesuai dengan perintah, aturan dan ketentuan, ya sesuai dengan peraturan Menteri bersama Menteri, ya di mana ada beberapa item begitu. Ya, jadi sudah diberitakan, mungkin dari teman-teman juga sudah mulai baca bahwa dari item-item itu ada 70 yang diberikan, memang ada yang dicabut kembali, yaitu dukungannya sebanyak 51 dan plus 2. Jadi pada prinsipnya kami mohon dengan sangat bahwa ini lagi dalam proses dari pihak HKBP juga, dan mereka memberikan informasi tahap proses gitu ya. Jadi baru di level kelurahan, belum di pemerintahan, cuma karena informasi ini banyak di sehingga menjadi seperti itu. Maksud simpang siur itu bagaimana, Pak? Karena terlihat jelas Bapak menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja. Itu maksudnya bagaimana? Apa yang ada? Ada videonya, Pak? Ada. Yang mana? Penandatanganan petisi Bapak. Yang kemarin. Ya, intinya bahwa masyarakat Kota Cilegon pada saat itu kan memang berkeinginan seperti itu, karena sebelumnya kan sudah ada yang namanya dari Ketua DPD dan para wakil juga, karena itu kan satu kami memang menjalankan selaku wali kota Cilegon perihal mengenai kondisivitas tentunya, terus kemudian bahwa tugas kami selaku pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 12D menjaga ketertiban, keamanan, kan, melindungi masyarakat dalam tingkat ini karena sudah banyak industri. Intinya itu semua dalam proses dan tidak ya Pak Heldi, memenuhi syarat beberapa nya. Pak, jadi sebenarnya Bapak keberatan ya Pak dengan izin Pak? Iya, kalau kita memperhatikan guys, sangat jelas apa yang dikatakan oleh wali kota Cilegon ini terkait dengan keikutsertaannya untuk menandatangani penolakan gereja HKBP di kain kafan pada waktu itu. Beliau dengan jelas mengatakan itu katanya untuk menjaga ketertiban. Nah, saya rasa sebagai seorang pemerintah atau seorang yang dipercaya untuk masuk dalam dunia pemerintahan di negeri ini, menjaga ketertiban itu tidak harus mengorbankan salah satu agama yang ada di Indonesia. Tentunya pemerintah harus bersifat netral menanggapi kasus ini. Ya, kalau kita memperhatikan ketika agama tertentu jadi korban dan memihak
agama tertentu, itu tentunya bukan menjaga ketertiban menurut saya, tetapi menimbulkan polemik dan masalah baru yang terjadi seperti sekarang ini. Jadi saya harap mari kita belajar melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini, ikut menandatangani petisi penolakan gereja HKBP. Tentunya bagi saya secara pribadi itu bukan menjaga ketertiban, tetapi menimbulkan persoalan yang baru. Ya, bagaimana menurut netizen menanggapi kasus ini? Apakah pemerintah ini telah mengambil keputusan yang bijak untuk ikut serta menandatangani penolakan gereja HKBP? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, bagi saya sih itu bukan merupakan menjaga ketertiban dalam masyarakat, tetapi menimbulkan polemik yang baru yang terjadi saat ini. Ya, kiranya video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung di dalam doa supaya ditemukan solusi yang terbaik dan tidak mengorbankan salah satu agama tertentu yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.